lancar terus nih Mas kayaknya saya lihat datanya. Alhamdulillah Mbak, untuk modalnya diberikan jaring. Dan hasilnya 2 kali lipat Mbak. Jadi nggak ada masalah lah ya. Mas Trisno. Mas Trisno. Mas Trisno itu yang juragan es batu ya? Mas Trisno naikin harga es batunya Mbak. Makasih Pak. Nggak bener loh itu. Itu ya. Wes Mbak. Biar aku yang ngomong sama Mas Trisno. Mbak Bella udah cukup bantu kami. Ya Mas. Mulai sekarang jangan panggil saya pakai Mbak lagi deh, Bella aja. Kan kita udah lama kenal. Ini sudah keterlaluan namanya. Lagi ngapain, Dek? Ini, lagi doain Mas Daru. Amin. Cepat diantar ya, Mas. Baik, Pak. Kenapa tuh sih? Iki loh Mas, si cewek kota itu loh, si Bella. Sudah ngerebut calon suami orang. Bikin bangkrut usahanya Mas Trisno lagi. Malah. Aku ndak bangkrut sih. Cuma nasabah yang berkurang. Ya, soal nasib beda. Halah Mas, sama saja. Lama-lama ndak ada lagi nelayan yang pinjam uang sama Mas Trisno. Apa ku istilahnya? Nasabah. Bener juga ya. Ini kalau nelayan bayar utang tepat waktu aja, aku udah rugi loh. Nggak bisa tarik denda. Gimana kalau kita bikin rencana, Mas? Kita bikin gimana caranya biar nelayan-nelayan itu pinjam uang lagi ke Mas Trisno. Jadi, si cewek kota itu, si Bella itu gagal Mas di sini. Dan aku bisa dapatin Mas Daru lagi. Aku dapetin gendis. Walah Mas, Elin toh Mas, istri sudah 2, mau madu 3 lagi. Nodil. What? Bisa ngomong Inggris loh. Oke, aku tak ngerayu gendis. Asalkan Mas Trisno mau ngikutin rencana. Ini baru deal. Nanti kamu ngomong sama gendis, pabrik es ini ku jual nanti untuk maharnya. Terserah. Nah begini Mas, rencanaku yang pertama, Mas Trisno tagih utang-utang nelayan agar dibayar lunas. Kalau dia ndak mau bayar, sita barang-barangnya. Terus Mas Trisno jangan cuma naikin harga es. Mereka ndak boleh lagi beli es di sini. Ciloko Mas Daru, ikannya ini busuk semua. Esnya kurang. Nelayan-nelayan juga pasti kayak gini. Kalau begini terus, bisa-bisa susah kita bayar cicilan pinjaman Pak. Ini pasti kerjaannya si Trisno. Kurang ajar. Dia mau bikin nelayan tidak punya uang. Jadi, balik lagi ngutang sama dia. Dan programnya Mbak Yubela jadi berantakan Mas Daru. Gagal semua.
Daru. Daru. Gimana ini? Sedapatnya aja Pak Sudi. Jadi gitu, Dek. Semua rencanaku akan berjalan dengan mulus. Loh ini masalahnya kok jadi nyusahin orang-orang sih Mbak? Termasuk Mas Daru. Kan rencana awalnya itu cuma mau bikin Mbak sama Mas Daru tuh balikan. Ini tuh, Dek, kalau kata orang pintar di TV-TV itu, ini namanya politik. Penuh dengan intrik, nggak boleh baper. Ya tapi masalahnya tuh aku jadi ikut-ikutan loh Mbak. Ya, ini tuh nasib Mundis sama seperti kamera HP-mu ini, serba kabur. Tapi enggak apa-apa, semua ini akan berubah. Berubah apanya? Yang ada aku tuh makin pusing sama politik, intrik, bapernya Mbak Asi. Gini loh, Dek. Mas Trisno itu mau ngelamar kamu. Pabrik esnya mau dijual buat mahar, gimana? Oh, enggak mau aku. Enggak, mimpi apa aku mau nikah sama dia. Gimana, Dek? Mau? Mau muntah yang ada Mbak. Tapi kira Mas Trisno loh. Basi, mending Basi pulang, aku pulang. Karena kayak lama-lama tuh ngeliat muka Basi sama Mas Trisno tuh 11-12 loh. Loh, kok? Kira, Pak? 2000. Oh, iya, Pak. Sik. Atur suwun, Pak. Sebenarnya saya malu ngomongnya Mbak. Oh, jangan malu lah Mas. Kan emang saya sebagai pendamping tugasnya untuk mendengarkan Mas Daru dan juga nelayan lainnya. Jadi begini Mbak, Makasih Bu E. semenjak Mas Trisno nggak mau menjual esnya kepada kelompok nelayan, ikan tangkapan banyak yang busuk Mbak. Jadi awalnya dia naikin harga es, terus habis itu dia nggak mau jualan. Terus sekarang dia mau bikin modal tergerus sampai akhirnya nelayan semuanya kembali bergantung sama dia. Saya juga mikir juga gitu Mbak. Tapi kan kita nggak bisa memaksa Mas Trisno. Cari es tempat lain juga makan biaya. Gini Mas, kalau ada masalah keterlambatan bayar cicilan, Belum, bisa. belum Mbak. Masih bisa dicicil. Saya ikut sarannya Mbak Bella. Ketika hasil tangkapan banyak, uangnya langsung disimpan. Ketika masalah ini datang, tabungan masih bisa dipakai Mbak. Nggak bisa Mas, kalau kayak gitu nanti modal melaut itu akan terkuras. Itu masalahnya Mbak. Ya udah gini aja, nanti saya coba pikirin, saya akan cari solusinya gimana. Mas tenang aja. Kalau begitu saya pamit dulu Mbak. Terima kasih ya Mbak. Sami-sami. Wah, bagus juga nih barang sitaan. Mantep. Mas Trisno. Mas Trisno. Sih, gimana? Dis, mau ndak? Mau? Wah, kalau gitu besok aku langsung temui Daru. Ngomongi kapan hari hanya. Wah, aku jadi gak sabar ini loh. Tapi kalau dia nggak mau gimana, Mas? Sopo? Daru? Iya. Malah gampang, nanti diatur. Lah terus nasibku karo Mas Daru piye, Mas? Loh, itu fotonya aku itu loh. Oh ini Mbak Asi. Ya wis, Mas. Aku pergi dulu. Tiba-tiba perasaanku nggak enak. Sih, besok pagi jangan lupa. Iya, Mas, pasti. Sama Gendis. Iya. Pasti Mbak Bella dari LPUPMS. LPM UKP, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. Oh.
tipis. Nggak apa-apa. Ayo gimana? Jadi gini, saya sebenarnya kesini itu mau ngajak ngobrol tentang kelompok nelayan dan juga Mas Daru. Apa benar mereka nggak boleh beli es batu lagi sama Mas Trisno? Kalau itu jadi gini loh Mbak. Gini sebenarnya tuh Mas Daru, maafin Gendis ya. Gendis tuh nggak tahu kalau Mbak Asi tuh bakal sejauh ini. Mas Daru, jawab dong. Kamu Bu ya harus mikir panjang. Ibu, bapak udah ndak ada lagi. Jadi satu-satunya kehidupan kita ya dari laut, Dis. Iya, Gendis tahu, Mas. Ya udah, maafin Gendis ya, Mas. Tapi mungkin ada jalan keluar buat kita berdua. Apa toh, Mas? Aku terima lamaran Trisno biar kamu hidup enak, jadi bisa dandan. Enggak, jangan dong, Mas. Orang sudi Gendis sama dia. Mas Daru, jangan yo, please. Mas Daru. Mas Daru. Aduh, sumpah Mbak, aku tuh ndak ada maksud sampai sejauh ini loh. Itu AC yang kompor-kompori saya. Saya kan nggak nyuruh Mas buat ngaku toh. Nanya juga enggak kan? Lagi pula di sini saya cuma mau cari solusi, Mas Trisno. Iya, tapi kan karena Mbaknya cantik ini loh. Jadi kalau misalkan pabrik esnya dijual untuk istri ketiga, Mas Trisno ngandelin hidup dari bunga pinjaman nelayan dong ya? Iya, tadinya sih gitu Mbak. Cuman kan karena ngeliat Mbaknya ini. Gimana kalau Mas Trisno berpikir sebaliknya? Jadi pabriknya diperluas. Terus di sebelah sana dijadiin cold storage buat nelayan naruh ikan-ikannya. Itu Mas Trisno untung 2 kali loh. Tapi saya ndak ada modal untuk itu Mbak. Oke. Ini tanah punya siapa? Punya Mas Trisno? Oh jelas. Berarti tanah ini bisa loh Mas buat jaminan Mas pinjem di LPM UKP. Maksudnya? Coba Mas Trisno pikir-pikir dulu deh. Mau cari istri lagi atau jadi pengusaha yang dicintai warga di desa? Gimana? Wah, udah siap nih, Dek. Wah, ini dia. Datang juga calonnya. Duduk. Ya. Jadi saya lebih memilih dicintai sedulur-sedulur di sini Mbak Bella. Mantap. Ini dokumen yang dibutuhkan. Ya. Wah, gak lama lagi punya cold storage nih di desa ini. Dokumennya lengkap banget loh. Jadi ikan dari kelompok nelayan jadi diterima enggak? Kalau perlu saya jemput Mas. Nanti es dari saya. Gratis. Loh, kok gini? Katanya mau lamaran. Nah, ini lamaran pinjaman sama aja sih. Jadi Mbak Bella sama Mas Daru ngerjain Gendis yo. Ya wes, saya pamit dulu ya. Nanti nih dokumennya saya proses, tapi saya mau ke desa Kulon dulu. Loh, Mbak Bella nggak kesini lagi? Lihat aja nanti. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam.